Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di dalam pembahasan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan kita masih membahas terakhir adalah nama Allah Subhanahu wa taala al-ilm, atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat al-ilmu. Allah yang maha mengetahui dan memiliki sifat ilmu, yaitu memiliki pengetahuan yang tak terbatas. Yakni mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata. Dan sekarang pada poin keempat atau D, yaitu sifat Allah al-hayah, kehidupan. Naam, tafadhal, man yakra. Bismillah. Di al-hayat artinya hidup, yaitu sifat zatiyah azaliyah yang tetap untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu, qudrat dan iradah. Sedangkan sifat-sifat itu tidaklah ada kecuali dari yang hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Dalam surat yang lain, wal hayyu la ilaha illahu. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Surat Ghafir ayat 65. Dalam ayat yang lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, yang artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal yang tidak mati. Surah Al-Furqan ayat 58. Ayat-ayat di atas menetapkan sifat hayat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Al-Hayyul Qayyum adalah Al-Ismul A'zam. Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung, yang jika ketika seseorang berdoa Allah Subhanahu wa taala dipanggil dengannya, pasti Dia mengabulkan. Jika Dia dimintai dengannya, pasti Dia memberi. Karena hayat menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat zatiyah, dan qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat fi'liyah. Jadi seluruh sifat kembali kepada dua nama yang agung ini. Allah memiliki kehidupan hayat yang sempurna. Tidak ada kematian, tidak ada kekurangan, tidak ada kantuk, dan tidak ada tidur. Dialah Al-Qayyum yang menegakkan yang lainnya dengan memberinya sebab-sebab kelangsungan dan kebaikan. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Sifat Allah Subhanahu wa taala al-hayah, yang itu artinya hidup, dan ini adalah sifat dzatiyah, yaitu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya Allah kekal hidup. Dan sifat dzatiyahnya Allah di sifat hidup ini adalah dzatiyah azaliyah. Azaliyah artinya yakni Allah yang maha kekal tanpa awalan, yang maha hidup tanpa awalan, azali. Jadi tidak ada awalan. Wal awwal, dialah Allah yang paling pertama. Walaisa qablahu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal akhiru, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha akhir. Laisa ba'dahu syai'un, dan tidak ada sesuatu pun sesudah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha hidup, maha kekal dalam kehidupannya. Dan ini adalah sifat dzatiyah azaliyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah.
yakni Allah mengetahui, Allah kuasa, dan Allah berkehendak. Dan sifat-sifat ini tidak akan mungkin kecuali dari zat yang maha hidup. Karena yang tidak hidup, dia tidak punya pengetahuan. Dia tidak akan berilmu, tidak akan tahu. Dan yang tidak hidup, dia tidak akan punya kuasa. Dan yang tidak hidup, dia tidak akan bisa punya kehendak. Ini dohirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha hidup dan maha kekal dalam kehidupannya. Dalil-dalil tentang sifat hidup bagi Allah dan Allah memiliki nama Al-Hayyu itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Minimal ada 3. Tiga ayat ini yang menyebutkan tentang Al-Hayyu pada sifat Allah. Dan ada penggabungan pada Al-Hayyul Qayyum. Tapi yang di sini sebutkan yang Al-Hayyul Qayyum cuma 1. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yakni yang hidup kekal lagi terus-menerus menegakkan mengurusi makhluknya, yang terus-menerus berdiri tegak mengurusi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang tidak pernah yakni terkena penyakit kantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pula tidur. Allah zat yang maha sempurna dalam kehidupannya. Dan ini adalah Allah Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha tegak berdiri mengurusi alam semesta. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbebani dan tidak merasa berat untuk mengatur dan mengurusi langit dan bumi seluruh isinya. Bayangkan, dari sejak sebelum Allah menciptakan sampai sekarang dan sampai nanti kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah selalu memiliki kesibukan mengurusi alam semesta ini, yaitu mengatur malam dan siang yang silih berganti dan tidak pernah terjadi celah, tidak pernah terjadi kerusakan, ketimpangan, tidak pernah terjadi kerancuan. Malam dan siang yang berjalan dengan seimbang. Dan betapa dengan pengaturan waktu yang begitu tetap sepanjang tahun sehingga jadwal waktu sholat itu abadi. Selalu pada tanggal sekian bulan ini pasti waktu sholat subuhnya jam sekian, sholat duhurnya jam sekian, asarnya, maghribnya, isyaknya, selalu. Dan ini merupakan satu pengaturan yang sempurna dari berabad-abad, berjuta tahun yang lalu, bahkan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Agung. Ada saat waktu-waktu di mana malam lebih panjang dari siang. Dan ada waktu-waktu yang siang lebih panjang dari malam. Dan di daerah tertentu ada yang kadang malamnya sangat pendek dan siangnya sangat panjang. Bahkan ada yang siangnya hampir setengah tahun dan malamnya juga setengah tahun. Ini semua adalah kekuasaan Allah yang mengatur langit dan bumi dan segala aktivitas di dalamnya. Dan penciptaan Allah yang tidak pernah berhenti. Setiap hari ada yang mati dan ada yang Allah lahirkan. Allah ciptakan. Maknanya dan segala aktivitas angin yang bertiup dari arah tertentu kepada arah tertentu yang memberikan dampak, yakni terjadinya hujan ataupun banjir ataupun tsunami ataupun angin puting beliung dan sebagainya. Semua tunduk dengan kehendak Allah. Zat yang maha hidup yang mengatur alam semesta Al-Qayyum. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wal aliyul azim. Dan Allah tidak merasa berat mengatur, yakni menjaga langit dan bumi dan seluruh isinya. Wa huwal aliyul azim, dan Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Dan itu menunjukkan Allah zat yang maha hidup, yang sempurna hidupnya. Karena yang tidak hidup tidak akan bisa mengatur segala apa yang ada di jagat raya ini. Di dalam surat Ghafir ayat 65 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Huwal hayyu la ilaha illahu.
Dialah Allah yang hidup kekal, yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang Maha Hidup. Dan yang Maha Hidup yang kekal inilah yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Karena selain Allah semua tidak kekal. Dan yang tidak kekal tidak berhak untuk diibadahi, apalagi dipertuhankan, apalagi diesahkan di dalam penyembahan. Maka betapa jelas dan konkretnya, yakni zat yang Maha Hiduplah yang berhak, maka siapapun yang menjadikan sesembahan lain di sisi Allah, maka dia telah salah besar. Bagaimana mungkin dia menjadikan sesuatu yang lemah, apalagi yang tidak mampu menjaga dirinya, dan tidak bisa mempertahankan kehidupan bagi dirinya, kemudian disembah dan diagungkan, atau dipertuhankan, atau didudukkan sebagai sesembahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Inilah karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Hidup, yang Maha Kekal dalam hidupnya, dan Allah yang tidak mengenal mati dan tidak mengenal kantuk apalagi tidur. Maka tawakallah, berserah dirilah kepada Allah yang Maha Hidup kekal, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Maka sungguh aneh bila ada orang bergantung kepada zat yang mati, yaitu bergantung kepada kuburan, bergantung kepada gunung, bergantung kepada pohon, bergantung kepada batu, bergantung kepada sumur, bergantung kepada lautan, bergantung kepada keris, bergantung kepada gelang, kepada cincin, kepada hal-hal yang semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang Maha Hidup. Mengapa manusia bergantung kepada yang mati, atau yang akan mati, atau yang tidak hidup kekal, dan meninggalkan penggantungan dirinya, atau meninggalkan sikap kepasrahannya, ketawakalannya kepada zat yang Maha Hidup? Maka sungguh ini adalah kekeliruan dan kebodohan manusia di dalam mengenali Rabb-nya. Kalau kita tahu Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati, maka kita akan hanya bergantung, bersandar, dan meminta kepada zat yang Maha Hidup, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang telah kita baca di atas semuanya menetapkan sifat al-hayah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayyul Qayyum. Dan nama Al-Hayyul Qayyum ini juga dikatakan menurut sebagian riwayat, yakni Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling besar, nama Allah yang paling mulia. Alladzi idza su'ila ba'id alladzi idza du'iya ajaba, yaitu Allah yang apabila orang berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Al-Ismul A'zam ini, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah dimintai menggunakan nama Allah yang agung ini, yaitu dengan kita mohon ya Hayyu ya Qayyum, maka kata Nabi SAW, a'ta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang dimintanya. Karena al-hayat menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat dzatiyah, yakni sifat Allah al-hayah, hidup, ini menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat Allah yang dzatiyah lainnya, seperti kudro, iroda, seperti kalam, dan semua sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada sifat hayahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang Maha Hiduplah yang memiliki sifat-sifat dzatiyah serupa itu. Karena hayat dan qayyum menunjukkan kepada seluruh sifat-sifat fi'liyah, sehingga sempurnalah semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang terkandung di dalam makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada dua nama Allah ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Zat yang Maha Hidup yang ia merupakan sifat dzatiyah bagi Allah, Al-Qayyum yang ia merupakan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit dan bumi, sifat fi'liyah. Allah yang memberi rezeki kepada hamba, sifat fi'liyah. Allah yang menjaga hambanya, sifat fi'liyah bagi Allah. Allah yang mengatur penciptaan, mengatur semua penciptaan alam semesta langit dan bumi
juga sifat-sifat fi'liyah. Maka al-hayat sifat zatiyah dengan al-qayyum sifat fi'liyah. Maka penyebutan dua nama yakni di dalam doa seperti juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup, zat yang maha tegak mengurusi alam semesta dengan sendirinya, dengan rahmat-Mu lah hamba memohon pertolongan dari kesulitan yang hamba hadapi. Jadi seluruh sifat kembali kepada dua nama Al-Aku ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehidupan yang sempurna dan tidak akan pernah mati. La yamut. Dan tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang qayyum, yang tegak berdiri dan mengatur dan mengurusi seluruh alam semesta. Sehingga alam semesta ini sehingga sampai sekarang masih terjaga dan berlangsung semua aktivitasnya. Dan tidak ada yang terjadi di alam ini hanya karena kebetulan atau karena hukum alam. Tetapi semua yang terjadi di alam semesta, pergeseran waktu, pergeseran keadaan, dan juga segala hal yang terjadi di langit dan di bumi, semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berdiri tegak mengatur dan mengurusi seluruh alam semesta. Hadza huwa al-hayyu al-qayyum. Tapi di sini sedang membicarakan nama al-hayat, tapi tidak bisa lepas untuk juga berbicara tentang al-qayyum pada sebagian. Nah, betul? Poin E, as-sami mendengar, dan as-sama mendengar, dan al-basar melihat. Keduanya termasuk sifat zatiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan kedua-duanya dalam banyak ayat, seperti firman-Nya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Dalam ayat yang lain, innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Surat Thaha ayat 46. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkap semua suara, baik yang keras maupun yang pelan, mendengar semua suara dengan semua bahasa, dan dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing. Satu pendengaran tidak mengganggu pendengaran yang lain. Berbagai macam bahasa dan suara tidaklah membuat samar baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Artinya sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Mujadilah ayat 1. Maksudnya Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat 1. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Artinya, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisik-bisikan mereka? Surah Az-Zukhruf ayat 80. Nah, sifat atau nama Allah atau sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu as-sama', mendengar, dan al-basar yaitu melihat. Kedua sifat ini juga sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Allah tidak pernah berhenti dari mendengar, Allah tidak pernah berhenti dari melihat. Sedetik pun
1/1000 detik pun kalau seandainya ada. Dan Allah maha mendengar, maha melihat dari sebelum ada sesuatu di alam semesta. Dan meskipun tidak ada sesuatu, Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan memiliki sifat mengetahui. Dan Allah sudah mendengar apa saja yang diucapkan, apa saja yang akan diucapkan kepada oleh seluruh makhluknya. Dan semua bunyi yang ada di alam semesta. Dan Allah maha melihat, bahkan sudah melihat apa saja yang belum ada sampai terjadinya hari kiamat. Dan sifat mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sempurna bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Dan dua nama ini sering digandengkan bersamaan di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Asy-Syura ayat 11. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Itu kalau diterjemahkan letternya. Tidak ada yang semisal dengan Allah, sebanding dengan Allah, yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Maknanya tidak ada sesuatu pun di jagat raya alam semesta ini, baik yang gaib maupun yang nyata, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua sifat-sifatnya, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, tidak ada yang sama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa huwas samiul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendengar dan melihat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serupa dengan mendengar dan melihatnya makhluk manapun, baik malaikat, jin, manusia, binatang, apalagi. Jauh. Karena semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan tidak mungkin sang pencipta menyerupai dengan ciptaannya. Itu mutlak. Maka mensifati Allah dengan melihat dan mendengar adalah sifat yang hakiki sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Dan ini kaidah di dalam mengimani asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah menggandengkan wa huwas samiul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di surat An-Nisa ayat 58 Allah tabaraka wa ta'ala juga menggandengkan dua nama ini. Innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Karena dua sifat ini tidak mungkin terpisahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan dua nama Allah yang agung ini, yang sempurna dan indah ini, yaitu mengandung sifat, dan setiap nama bagi Allah pasti dia adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sama dari kata sami'un, dari kata sama, dari kata sama, sam'un itu pendengaran atau mendengar, sedangkan as-sami zat yang maha mendengar. Basarun itu adalah asal kata dari basir. Al-basir itu asal katanya basar. Asal katanya basar. Dan artinya basir, zat yang maha melihat. Maka basar adalah melihat. Allah yang maha melihat. Memiliki sifat mendengar dan melihat. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga yang menggunakan dua sifat Allah ini dalam bentuk kata kerja. Seperti dalam surat Toha ayat 46 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani, sungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'akuma, yakni menyertai kalian berdua, Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Yakni mendengar segala apa yang kalian mohonkan, yang kalian ucapkan, yang kalian perbincangkan, yang kalian bisikkan.
Wa ara, dan aku melihat segala apa yang kamu lakukan, yang kamu perbuat di tempat manapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala ma'iyahnya yaitu mengikuti, membersamai Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, yaitu dengan ma'iyah khasah, ma'iyah yang khusus. Ma'iyah khasah ini hanya diberikan Allah kepada, ditujukan Allah hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun ma'iyah amah yaitu ma'iyahnya Allah meliputi seluruh makhluknya. Karena Allah menyertai makhluknya dalam segala keadaan, yakni Allah mengawasi, melihat, dan Allah yang memerintahkan segala aktivitas yang ada di alam semesta. Dan bahkan Allah melakukan semua itu dengan cukup mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka tidak ada yang berat buat Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan seluruh umat manusia dan seluruh makhluk yang hidup di muka bumi ini di hari Allah membangkitkan mereka dari kematiannya di yaumul kiamah. Cukup Allah katakan kun fayakun. Allah menghidupkannya sedemikian banyak seperti Allah menghidupkan satu makhluk. Demikian pula Allah mendengar dan melihat seluruh makhluknya yang ada di jagat raya ini seperti Allah melihat kepada satu makhluk. Maknanya tidak ada sesuatu gerakan dan tidak ada suatu suara yang terlahir dari makhluknya yang terlewatkan dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir yang mengandung sifat mendengar dan melihat, bila ini diyakini dan diresapi, akan melahirkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa bahwa ia melihat Allah, atau ia berada di hadapan Allah, atau dengan merasa yakin dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang mengenal Allah dengan nama Sami' dan Basir, apalagi digandeng dengan satu nama lagi, yakni Alim, yang maha mengetahui. Allah melihat dirinya dan dia tahu Allah maha cepat perhitungannya, dan Allah maha cepat balasannya, dan Allah maha kuasa atas seluruh hamba-hambanya. Maka semestinya akan tumbuh rasa takut dalam diri hamba, dan tidak ada pada diri hamba ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu yang bisa mengabulkan doanya dialah Zat yang maha mendengar, yang bisa memenuhi hajatnya dialah Zat yang maha melihat, yang bisa mengetahui dirinya dan segala kebutuhan dan hajatnya Zat yang maha mengetahui. Maka bagaimana mungkin yang meyakini Allah memiliki sifat-sifat agung dan sempurna serupa ini, dia bergantung dan meminta kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa dia mendatangi kepada makam wali fulan kalau dia tahu Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, bahkan mujibud da'wat, Allah yang mengabulkan semua permohonan hamba. Maka mengapakah tidak meminta kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan itu kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, pastilah aku akan mengabulkan. Apakah hamba itu tidak yakin kepada janji Allah? Allah yang memerintahkan kita sebagai hambanya untuk berdoa hanya kepada Allah. Allah pula yang telah berjanji bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita dan doa kita. Lalu mengapakah manusia belum yakin? Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alaka 'ibadi anni," wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka Allah langsung katakan, bahkan tanpa melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan, fa inni qarib, wahai hambaku, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa, yang memohon. Idza da'ani, yaitu syaratnya kalau dia hanya memohon kepadaku, yakni memohon kepada Allah saja, artinya mentauhidkan Allah di dalam berdoanya.
idza da'ani falyastajibu li. Maka hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku, memenuhi panggilan seruanku, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat untuk seseorang, yakni mendapatkan pengabulan doa, yaitu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah, dan tidak membutuhkan wasilah-wasilah, perantara-perantara yang tidak ada hubungannya. Langsung perintah Allah. Hal yastajibu li, maka penuhilah panggilanku, seruanku. Wal yu'minu bi, yang ketiga. Yang kedua adalah yakni memenuhi perintah-perintah hak Allah, atau memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, wal yu'minu bi, dan hendaknya beriman hanya kepadaku saja, yakni percaya dengan semua janji Allah, beriman dengan apa yang Allah janjikan kepada hamba dan apa yang Allah beritakan kepada hamba. Maka sungguhnya orang yang demikian ini dia akan memperoleh apa yang menjadi hajatnya. Maka di sini orang yang mengenal Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, maka dia tidak akan memandang selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang paling tahu tentang diri kita, Allah yang melihat segala apa yang ada pada diri kita. Bahkan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa melihat, Allah melihat. Sesuatu bunyi yang kita sendiri tidak mendengarnya, Allah mendengar. Yakni ketika kita mendengkur dalam keadaan tidur, kita tidak mendengar apa yang kita suarakan, tapi Allah Maha mendengar. Lalu mengapakah manusia yang masih berani untuk bertindak bodoh, yaitu berbuat durhaka? Tapi Allah Maha Pengampun. Kita ini bodoh dan jahil dan dolum, banyak kedoliman, banyak bermaksiat. Tapi Allah tahu manusia itu lemah dan manusia itu yakni banyak berbuat dosa, dan Allah Maha Pengampun. Dan sungguh orang yang senantiasa yakni meyakini Allah Maha mendengar, yang maknanya Allah menangkap semua suara, baik suara yang keras maupun suara yang lirih pelan. Allah mendengar suara dengan semua bahasa, dan bahkan bahasa jin, bahasa manusia, bahasa binatang, dengan aneka ragam dan macam-macam binatang. Mereka punya bahasa sendiri-sendiri yang hanya bisa dipahami oleh sesamanya, yang kalau kita mendengarnya hanya satu suara, anjing menggonggong, hanya bunyinya gonggongan, tanpa kita tahu apa yang dia inginkan. Apakah dia hendak memberitahu kita, memberitahu tuannya adanya pencuri, adanya tamu, atau adanya hal yang perlu ditolong dan sebagainya. Tapi anjing itu terus menggonggong sampai meyakinkan tuannya untuk mengikuti dirinya, atau menggonggong mengusir orang yang di sekitarnya, yang asing, yang tidak dia kenal, untuk menjaga yakni harta benda tuannya. Bahasanya cuma sama, gonggongan. Tapi Allah faham dan ngerti segala maksud daripada semua makhluknya dan hambanya. Ya Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing hamba. Satu pendengaran tidak mengganggu pendengaran yang lain. Kalau kita sangat lemah, kita sedang berbicara dan sedang mendengarkan pembicaraan orang lain, ketika ada orang lain yang berbicara, maka sudah hilang konsentrasi kita. Sehingga kadang kita tidak paham yang kita dengar itu yang mana, yang ini apa yang satunya. Sudah sangat lemah pendengaran manusia. Dan Allah mengerti semua bahasa dan suara, dan tidak membuat sama bagi Allah. Yang takjubnya, hal itu berlangsung terus menerus dari awal Allah menciptakan alam semesta dan makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya, baik yang tinggal di langit maupun yang tinggal di bumi, maupun yang tinggal di antara langit dan bumi, seperti burung-burung dan juga makhluk-makhluk lainnya.
Tidak ada sesuatu pun yang tidak ada pernah satu masa pun yang terlewatkan dari pendengaran Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka benarlah ketika ada seorang yang meminta nasihat kepada Ibrahim ibn Adham. Wahai guru, nasihatilah aku. Dia orang yang banyak berbuat dosa, yang ingin bertaubat. Maka kata Ibrahim ibn Adham, seorang ulama tabi'in, seorang yang zahid, seorang yang zuhud, dan orang yang saleh, alim. Beliau berkata, kalau engkau tidak berbuat dosa, silahkan engkau berbuat dosa sesukamu. Tapi jangan sampai Allah tahu. Jangan sampai Allah melihatmu. Jangan sampai Allah mendengar perbuatan dosamu. Wahai guru, bagaimana mungkin aku bisa menghindar dari pendengaran Allah, menghindar dari penglihatan Allah, menghindar dari pengetahuan Allah. Ini rangkaian nasihat yang panjang. Tapi ini kita poinkan di sini pada yakni apa yang Allah bawa. Tidak mungkin kita bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Dan Allah mendengar kita. Hal yang masih menegaskan tentang sama'nya Allah, mendengarnya Allah, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 1. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan wanita itu mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wanita yang mengadukan perihal suaminya. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar perbincangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan jelas tanpa ada yakni yang sesuatu yang tersembunyi dari Allah. Bahkan pada saat yang sama Allah melihat seluruh alam jagat raya ini dengan seluruh aktivitasnya, dan pada saat yang sama Allah mendengarkan semua suara di alam semesta ini dengan segala bunyi dan bahasanya. Dan tidak ada yang samar bagi Allah. Allahu Akbar. Sekiranya kita bisa menanamkan hal ini, keyakinan ini di dalam hati kita, sehingga setiap kali kita hendak melakukan dosa, kita sadar, ya Allah, Allah melihat. Ketika kita hendak berkata sesuatu yang batil, kita tahu, ya Allah, Allah mendengar ucapan saya. Bahkan ketika terbersih di dalam hati kita sesuatu niatan yang buruk atau ucapan hati yang jelek, kita segera tahu, ya Allah, Allah mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh diri kita. Maka sungguh hal ini akan banyak bermanfaat. Itu di antara faedah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru 2 sifat dan 3 sifat. Apalagi kalau seluruh sifat-sifat yang dikenalkan Allah kepada kita melalui kitab sucinya, dan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kenalkan kepada kita melalui sabda-sabdanya. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Allah ingatkan kepada kita. Ingatkan kepada kita akan kuasa Allah dan sifat Allah yang agung, yang maha sempurna ini. Allah katakan am yahsabuna, apakah mereka itu mengira anna, bahwa kami la nasma'u, tidak bisa mendengar sirrahum, yaitu rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka. Sehingga kadang kita berbuat maksiat kepada Allah dengan berbisik-bisik, padahal Allah tahu dan Allah mendengar dan melihat kita, ya Rabbana. Sekiranya kita bisa menanamkan keimanan ini di dalam diri kita,
menghayati, dan ini makna beramal, bersikap kepada Allah sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersikap kepada Allah dengan sifat Allah yang maha mendengar, maha melihat. Maka bagaimana kita bersikap kepada Allah dengan sikap yang maha mendengar, maha melihat? Sikap muraqabah Allah Subhanahu wa taala yang melekat di dalam diri kita, yang selalu terserap di dalam hati kita. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah mendengar semua ucapan kita. Maka seseorang akan lebih mengontrol dirinya dari melakukan hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah melihat segala sesuatu. Dan teruskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melihat segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang menutupi penglihatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Surah Al-Alaq ayat 14. Dalam surah Asy-Syu'ara dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Dalam surah yang lain, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Surah At-Taubah ayat 105. Dalam surah yang lain, innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Surah Ali Imran ayat 5. Yang tidak mendengar dan melihat tidak layak untuk menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam yang berbicara kepada bapaknya sebagai protes atas penyembahan mereka terhadap berhala. Dalam surah Maryam ayat 42, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Artinya, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat. Dalam surah yang lain, hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Surah Asy-Syu'ara ayat 72. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala juga melihat segala sesuatu. Kalau lagi bicara tentang mendengar, di situ kita sudah sebutkan dan kita singgung tentang sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini diuraikan lagi, lebih tegas lagi dengan sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah melihat segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang tertutupi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menyembunyikan sesuatu dari Allah? Tidak ada. Kita ini tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang lemah, hamba yang tak memiliki daya apapun di hadapan Allah dengan segala kesempurnaan sifat-sifat dan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah manusia itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yara, melihat, yakni segala perbuatannya. Alam ya'lam, tidakkah manusia itu tahu bahwa Allah melihat semua perbuatannya. Ayat ini patut untuk kita baca dan kita ulang-ulang dengan menghayati maknanya. Alam ya'lam, tidakkah manusia itu tahu annallaha yara, bahwa Allah melihat perbuatannya, melihat semua aktivitasnya. Maka patutkah orang yang sadar bahwa Allah melihat dirinya kemudian dia bermaksiat di hadapan Allah dengan kesadarannya. Tetapi manusia itu suka lupa, lalai, lengah. Dan kadang manusia itu suka membangkang, innal insana li rabbih lakanud. Sehingga manusia itu sangat membangkang terhadap Tuhannya. Namun Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi hamba. Dan Allah memberikan waktu tenggang bagi hamba untuk kembali bertaubat. Di surat Asy-Syu'ara
ayat 218 sampai dengan 219, yakni 2 ayat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerakanmu dan perubahan gerak badanmu fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Yakni meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kerumunan manusia di saat sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan mereka yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perubahan gerakan-gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Allah tanpa mengabaikan dari gerak-geri seluruh jamaahnya, bahkan seluruh manusia jagat raya yang ada di alam semesta ini. Allahu Akbar. Maka sungguhnya orang yang bisa menyadari hal ini bahwa Allah Maha melihat, dan penglihatan Allah kepada hamba maha sempurna, tidak akan ada satupun dari makhluknya di saat yang sama yang bisa menyembunyikan perbuatannya, ucapannya, niatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini tertanam di dalam hati manusia dengan penuh keteguhan, keyakinan yang tidak tergoyahkan dengan satu keraguan pun, dan dia mengingati hal ini di sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, maka masih beranikah hamba itu berbuat durhaka kepada Allah? Dialah Allah yang melihatmu ketika bangun. Maka ini memotivasi bagi hambanya untuk menegakkan sholat dan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, menyempurnakan berdirinya, menyempurnakan bacaan Fatihahnya, baik di dalam bacaan sir maupun di dalam bacaan jahr, menyempurnakan rukuknya dan bacaan di dalam rukuknya dengan tidak tergesa-gesa sehingga ia membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan yang terjadi dan yang banyak terjadi di tengah umat. Mengapa ia ketika sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia yakini bahwa Allah melihat dirinya, mendengar bacaannya, kemudian dia tidak menyempurnakan sholat itu dengan baik? Allahu Akbar. Hina takum, ketika engkau berdiri mengerjakan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat perubahan gerak badanmu di tengah-tengah orang yang sholat. Siapa orang yang, saya akan berjamaah, saya akan disempurnakan sama yang lainnya? Tidak demikian kondisinya orang yang dia mengenal Allah dan mengimani semua sifat-sifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bila tahu Allah dat yang dia tuju dan dia niatkan dalam semua ibadahnya, tentu dia akan menyempurnakan semua aktivitas ibadah sholatnya dan ibadah-ibadah lainnya dengan sesempurna mungkin, karena dia tahu Allah melihat dan Allah mendengar. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Maka dan katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, beramallah kalian, bekerjalah kalian, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat perbuatanmu, pekerjaanmu. Allah akan melihat semua aktivitas yang kita kerjakan, dan Allah tahu untuk siapa kita beramal. Apakah kita beramal untuk Allah ataukah kita beramal untuk selain Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 5 yang menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di alam semesta, di langit dan di bumi. Allah katakan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui
Sehingga bagaimana manusia yang mengetahui tentang sifat-sifat Allah yang agung ini kemudian dia bermaksiat. Na'udzubillah, kita ini sudah sering melakukan hal itu. Karena kita banyak lalainya, lengahnya, lupanya daripada ingatnya. Maka konklusinya, yang tidak mendengar, yang tidak melihat, maknanya tidak mendengar dan tidak melihat dengan sempurna, tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Bagaimana manusia meminta kepada yang tidak bisa mendengar, dia meminta kepada yang tidak bisa melihat. Maka ada dialog yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Ibrahim yang berbicara kepada bapaknya, karena bapaknya yang menyembah berhala yang jelas-jelas tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa pula melihat. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, padahal beliau sangat sayang kepada bapaknya. Nabi Ibrahim berkata, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai ayahanda, mengapa kamu masih juga menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa pula melihat? Patung-patung yang engkau sembah, wahai ayahku, ia tidak pernah bisa mendengar doa-doamu dan doa-doa kaummu. Dan patung-patung yang kamu sembah ini tidak bisa melihat apa yang kamu dan kaummu lakukan baik di hadapan mereka apalagi di belakang mereka. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Mengapakah engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat? Bahkan Allah ceritakan, yakni perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ataupun para nabi lainnya kepada kaumnya, hal yasma'unakum idh tad'un. Wahai kaumku, apakah yang kalian seru itu, yang kalian mohoni itu, yang kalian sembah itu, mendengarkan permohonan kalian ketika kalian berdoa memohon kepada mereka? Ini menunjukkan bahwa mereka yang menyembah berhala itu tahu persis yang mereka sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kecuali karena mereka membutakan hatinya dengan hawa nafsu, karena fanatik, karena apa jawaban mereka selalu? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim yaqtadun. Muqtadun. Sungguhnya kami mendapati bapak moyang kami, nenek moyang kami berada di atas satu agama ala ummatin. Wa inna, dan sungguhnya kami ala atharihim muqtadun, hanya mengikuti jejak mereka. Jadi bukan karena mereka tahu bahwa, mereka tidak tahu bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Bukan karena mereka tidak tahu itu, tapi karena mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan ini yang banyak menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan, yaitu ketika tidak mau meninggalkan kebiasaan pendahulunya. Kenapa? Karena mereka sangat memuliakan, mengagungkan para pendahulu mereka dalam kesesatan. Meskipun ayah-ayah mereka, meskipun yakni pendahulu mereka itu lafi dhalali mubin, benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Maka ibrahnya orang yang meyakini sifat-sifat Allah yang mulia, yang agung ini, maka dia tidak akan menyembah selain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan meminta dan berdoa memohon hajatnya kecuali kepada Zat yang Maha mendengar dan Maha melihatnya. Dan yang dia, seseorang yang meyakini Allah mendengar dan melihat, maka tidak ada keraguan di dalam hatinya bahwa Allah mendengarnya dan yakin Allah akan mengijabahinya karena Allah yang menjanjikan hal itu. Maka mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah adalah dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yaitu di dalam ibadah kita, tidak semata-mata ibadah kita di dalam sholat, tapi ibadah kita di luar sholat. Sehingga kita benar-benar selalu merasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melihat kita dan mendengar kita. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku senantiasa menyertai kalian berdua, wahai Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Aku mendengar dan aku melihat. Yakni apa yang ada pada diri hambanya. Nah, Selanjutnya al-kalam artinya berbicara. al-kalam. Al-kalam artinya berbicara. Di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' salaf dan para imam adalah al-kalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sebagaimana yang Dia kehendaki, kapan Dia menghendaki, dan dengan apa Dia kehendaki, dengan suatu kalam pembicaraan yang bisa didengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan lihat al-kalam. Sifat dzatiyatullah yang yakni sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah sifat al-kalam. Dan juga di dalam sunnah Nabi dan ijma'nya para salaf dan para imam dalam ahli sunnah wal jamaah. Semua mereka mengatakan bahwa sifat Allah di antara sifat Allah adalah al-kalam. Al-kalam artinya perkataan atau ucapan. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki. Kapan Allah berkehendak dan dengan apa Allah berkehendak? Dengan suatu kalam pembicaraan yang bisa didengar. Yang Allah berbicara dan yakni berfirman kapan saja Allah berkehendak dan pembicaraan Allah itu didengar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Artinya, dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Surah An-Nisa ayat 87. Nah, ayat ini menunjukkan arti waman asdaqu minallahi hadisa. Kata pertanyaan ini untuk menunjukkan penafian. Yaitu tidak ada yang lebih mendengar perkataan, tidak ada yang lebih benar perkataannya selain Allah. Tidak ada yang lebih benar perkataannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya selain perkataan Allah, selain ucapan Allah itu bisa benar, bisa salah. Benar kalau mengikuti perkataan Allah, sejalan dengan firman Allah. Dan di sini menegaskan apa? Bahwa Allah berbicara, Allah berkata, dan perkataan Allah itu adalah maha benar. Terus dalam surah An-Nisa ayat 122, "Wa man asdaqu minallahi qila." Artinya, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ya, ini juga sama. Yang maknanya tidak ada yang lebih benar perkataannya selain Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Terus Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Surat An-Nisa ayat 164. iya, di sini juga Allah menyatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Dan firman Allah kepada Nabi Musa didengar oleh Nabi Musa. Karena kalau seandainya Nabi Musa tidak mendengar firman Allah, Nabi Musa tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh Allah. Dan Nabi Musa mengetahui dan mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Dan Allah katakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Terus Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 253, minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. ya, ini juga Allah mengatakan, menegaskan bahwa Allah berbicara dengan makhluknya. Minhum, yaitu di antara para nabi dan rasul itu, man kallamallah, ada yang Allah langsung berkata-kata kepadanya.
Selain Nabi Musa, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama atau banyakan ulama bahwa tidak ada mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat itu. Dan juga bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat yang lebih dari yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Isra dan Mi'raj. Dan ini tidak ada yang terjadi pada nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang lainnya. Nah, idz qala Allah ya Isa, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa. Surah Ali Imran ayat 55. Di sini juga Allah berfirman kepada Nabi Isa dengan langsung, idz qala Allahu ya Isa, ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa. Kalau ini tidak berbicara langsung, bagaimana Allah memanggil kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Terus wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiya, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Surah Maryam ayat 52. Nah, dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan wa nadainahu min janibit turil aiman, dan kami telah memanggilnya yakni Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari sebelah kanan gunung Tur. Wa qarrabnahu najiyah, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Atau ini Nabi Setiman atau Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yakni di sini Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Nabi Musa di waktu Allah Subhanahu wa taala yakni mendengarkan munajat kepada kami, yakni Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan Allah mendengar munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Di sini katakan dan kami telah memanggilnya, yakni memanggil Nabi Musa, maknanya Allah berfirman. Terus wa idz nada rabbuka Musa, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa. Surah Asy-Syu'ara ayat 10. Ya, ini juga jelas. Idz nada, ketika Tuhanmu, idnada rabbuka, ketika Tuhanmu menyeru Musa, ya Musa, dan seterusnya. Terus wa yauma yunadihim, dan ingatlah di hari di waktu Allah menyeru mereka. Al-Qasas ayat 62. Dan ini juga nanti ingatlah di hari di waktu Allah menyeru mereka, wa yauma yunadihim, nanti di yaumul kiamah Allah akan menyeru kepada seluruh hambanya dan seluruh hambanya akan mendengarkan Allah berfirman. Terus hatta yasma'a kalam Allah, supaya ia sempat mendengar firman Allah. Surah At-Taubah ayat 6. Ya, di sini juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang kafir datang kepada Nabi meminta perlindungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya beri dia pengamanan, jaminan keamanan bagi dirinya, dan bacakan kepadanya ayat-ayat Allah hatta yasma'a kalam Allah, sehingga ia mendengar firman Allah, dan Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dan dalam surat Al-Baqarah ayat 75, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, artinya padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Nah, padahal segolongan dari mereka mendengar yasma'una kalam Allah. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW juga kalamullah. Dan kalam Allah itu adalah sifat bagi Allah. Kalam itu ada sifat bagi Allah dan bukan makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingkari orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man qala bi khalqil Qur'ani faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Yakni bisa kafir kecil sampai pada bisa kafir besar sesuai dengan keyakinannya.
Yang maknanya di sini bahwa sungguhnya Allah berfirman dan firman Allah didengar. Dan ketika kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan makhluk. Yani yang kita dengar itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dikatakan ini, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, dan segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Apakah langsung dari Allah? Tidak, dari ayat suci yang dibacakan kepada mereka. Maka bacaan ayat suci itu adalah kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semua ayat ini menetapkan sifat hadis, ucapan, qaul, perkataan, kalam, pembicaraan, nida, seruan, dan munajat. Semuanya adalah termasuk jenis kalam yang tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Nah, baik itu hadis dalam bahasa Arab itu hadisun, itu ucapan. Haddasani, telah berucap kepadaku, itu hadis, ucapan. Qaul, qala yaqulu, qaulan, itu juga perkataan. Itu maknanya juga pembicaraan. Al-kalam, yaitu dari takallama yatakallamu kalaman. Ini juga artinya pembicaraan, ucapan. Nida itu adalah seruan. Seruan yaitu panggilan. Dan itu juga ucapan. Tidak mungkin seruan itu keluar dari ucapan. Munajat yaitu bisikan, pengaduan, dan itu juga merupakan ucapan. Semua ini merupakan jenis kalam, dan itu semua adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali, yakni yang tetap azali. Dan sesuai dengan keagungan Allah. Allah berfirman, cara Allah berfirman sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan zat Allah yang maha agung, maha sempurna, tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Dan sungguh jauh bainas samai wal ardi, tidak ada seberapanya yang pada manusia itu hanya setitik debu. Karena semua langit yang begitu agung dan besar itu hanya ada di telapak tangan Allah. Wassamawatu matwiyatum biyaminih, dan langit semua nanti akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk bumi, yauma tubaddalul ardu wassamawatu matwiyatum biyaminih. Takutlah kalian pada hari bumi ini diganti dengan bumi yang baik. Yauma tubaddalul ardu wassamawatu, sedangkan langit-langit akan digulung, dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Bayangkan langit yang begitu besar. Kemanapun kita pergi, kita akan bisa melihat langit karena besarnya. Di negeri manapun kita berada, selalu akan melihat langit di atas kita karena agungan dan besarnya. Namun itu akan dilipat. Bagaimana dengan kita yang hanya menempati di ujung bumi yang kecil? Maka sangat kecil kita ini, debu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Nah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sifat zatiyah karena terus menyertai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah terpisah darinya. Juga termasuk sifat fi'liyah karena berkaitan dengan masyiah dan kudrahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa yang tidak bisa berbicara tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Nah, kalam Allah, firman Allah, sifat kalam bagi Allah adalah sifat dzatiyah. Di satu sisi dia ada sifat dzatiyah karena dia melekat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah kapan berbicara, maka itu ada. Maka Allah bisa bicara tanpa ada waktu tertentu dan tidak terbatas dan dengan keadaan tertentu. Tapi itu menerus kapan Allah hendak berbicara, maka Allah berbicara. Maka itu sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga sifat fi'liyah karena itu bergantung dengan kudrah dan iradah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masyiah berkeinginan untuk bicara, maka Allah berbicara. Itu artinya perbuatan. Maka sifat kalam adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Allah juga menyebutkan bahwa yang tidak bisa berbicara tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadallahu huwarun
Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Dan artinya, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas. Mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Surah Al-A'raf ayat 148. Nah, di sini Allah menceritakan yang tidak dapat berbicara, maka dia tidak pantas disembah. Allah katakan di sini, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi. Kaumnya Nabi Musa setelah ditinggal oleh Nabi Musa ke Bukit Tur Sina, mereka buat apa? Min huliyihim, membuat dari perhiasan-perhiasan mereka ijlan, yaitu anak sapi atau anak lembu. Jasadan lahu khuar, yang memiliki jasad, badan, dan khuar memiliki bunyi. Bagaimana bisa memiliki bunyi? Dibuatnya patung dari perhiasan itu dengan hidung yang longgar, kemudian ada rongga di dalam mulut, yang kemudian ada satu sisi lain atau di telinga atau bagian lain yang ia juga lobang, rongga. Dan sebagaimana maklum, seruling itu bila ditiup dari satu sisi dan ada lubang lain yang pada seruling itu, maka akan mengeluarkan bunyi. Maka ketika angin bertiup memasuki satu lubang, dia akan mengeluarkan bunyi. Itu yang dimaksudkan lahu khuar. Jadi bukan benar-benar berbunyi dengan sendirinya, tetapi dia bunyi karena tiupan angin. Maka Allah katakan di sini, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuar. Kaumnya Nabi Musa setelah ditinggal Nabi Musa ke Bukit Tur Sina alaihissalam, mereka membuat dari perhiasan-perhiasan mereka, samiri mengumpulkan perhiasan yang mereka peroleh dari merampas tentara Fir'aun yang tenggelam di laut Merah. Kemudian dibawanya, dikumpulkan jadi satu, lalu dibakar sampai dia menjadi cair, lalu dibentuk menjadi seekor anak lembu yang memiliki jasad, badan, dan bisa mengeluarkan suara karena tiupan angin. Kemudian Allah mengajak kita berpikir, mengajak mereka untuk berpikir. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak mengetahui? Apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan? Annahu, bahwa sungguhnya anak lembu yang mereka bikin, yang mereka sembah itu, la yukallimuhum, tidak bisa mengajak bicara mereka meskipun dia bisa bersuara. Wala yahdihim sabila, apalagi menunjukkan kepada mereka jalan, petunjuk yang lurus. Dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka, kepada jalan yang lurus. Ini menegaskan bahwa yang tidak berbicara tidak patut untuk disembah. Maka lucu orang yang ia meminta kepada yang tidak bisa berbicara. Bagaimana dia bisa yakin bahwa dia mohon, kemudian dia menjawab? Kalau mereka dia mengatakan, loh, kita ketika berdoa kepada Allah atau tidak menjawab, kata siapa? Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, idza da'ani, idza sa'alak ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman kepada kita, menegaskan kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Dan Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dari hambanya dan mengabulkan doa setiap hamba ketika berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terakhir, kalam adalah sifat kesempurnaan, sedangkan bisu adalah sifat kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kesempurnaan, suci dari kekurangan. Nah, sifat kalam adalah merupakan sifat kesempurnaan. Artinya Allah memiliki sifat kalam, dan ini menunjukkan kepada kesempurnaan Allah, zat yang berhak untuk diibadahi, yaitu yang berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah semuanya sempurna. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki kalam, tidak memiliki sifat berbicara, artinya bisu, maka menunjukkan dia cacat. Orang bisu itu cacat, tidak
sempurna dan Allah jauh dari tidak sempurna. Allah jauh dari sifat kurang dan cacat. Naudzubillah. Munazzahun amma yasifun. Maha suci Allah, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari semua yang mereka sifatkan tentang Allah. Maka Allah maha berbicara, maka Allah adalah zat yang sempurna dan jauh dari segala kekurangan. Inilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kalamnya. Dan semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sempurna dan tidak ada satu kekurangan pun. Dan sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan dan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza naktafi, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Kalau tidak, saya cukupkan. Itu sudah lalu. Hadza minni wal afu minkum. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.